Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman Android. Pada tutorial kali ini, kita akan mencoba menghubungkan Android dengan Firebase, yaitu sebuah layanan cloud yang bisa digunakan untuk menyimpan data secara online. Ada banyak layanan Firebase yang tersedia. Kali ini kita akan menggunakan dua layanan, yaitu Firebase Authentication untuk melakukan autentikasi dan juga Firebase Firestore untuk menyimpan data secara online. Oke, sebelum mulainya kita akan menggunakan template yang ada di Android Curhat yang ada di repository saya ini. Nanti link repositorinya akan saya kopikan di deskripsi. Di sini yang akan kita gunakan adalah di branch Firebase Start. Kalau yang master ini untuk tutorial yang lain, yaitu yang tutorial koneksi dengan web service. Oke, langsung saja kita lakukan clone terlebih dahulu. More action, get from version control, clone. Kita tunggu sampai selesai diambil dan selesai melakukan build. Ingat, ini masih di branch master. Kita pindah dulu, bukan di branch master, tapi di branch Firebase Start. Check out. Ya, oke. Kita jalankan. Kita clean dulu aja ya, untuk memastikan clean dan rebuild. Untuk memastikan sudah sesuai. Kalau sudah, kita run. Ada yang salah di sini. Kita cek di logcat. Iya, unknown package. Ya, ini terjadi karena tadi si Android Studio sudah sempat melakukan build di master terlebih dahulu ya, sebelum kita pindahkan ke Firebase Start. Untuk mengatasinya kita bisa ngeklik ini ya, sync project with Gradle files. Ya, kalau sudah coba kita jalankan lagi. Oke, sudah jalan. Ya, saya tunjukkan apa yang sudah kita miliki di sini. Jadi kita sudah punya halaman login. Itu file itu activity-nya ada di main activity, kemudian halaman register itu ada di register activity, kemudian ada halaman dashboard itu di dashboard activity, kemudian di form penambahannya ada di form curhat activity, kemudian untuk detailnya nanti akan ada di detail curhat activity, tapi di sini masih belum ada. Tombol-tombol yang ada di sini saat ini hanya mengirimkan dari satu activity ke activity yang lain, jadi belum ada aksi-aksi khusus untuk penyimpanan data. Sebelum kita melakukan coding, kita perlu mengkonfigurasi agar Android Studio ini terhubung dengan Firebase. Caranya cukup mudah, kita bisa menggunakan tools, kemudian pilih Firebase. Emulatornya saya tutup dulu. Ada asisten di sini, kita tinggal pilih yang diinginkan. Yang pertama kita akan menggunakan authentication ya. Karena theme yang saya gunakan gelap, ini biru dan gelap ini kelihatan nggak bagus. Ini kita pilih yang paling atas, ini ada authentication using Google. Kita menghubungkan dulu dengan Firebase, connect to Firebase. Dia akan membukakan Firebase console. Pilih add project. Ya, katakanlah aplikasinya adalah aplikasi curhat ya. Continue. Karena kita untuk testing, sekedar untuk tutorial, kita nggak perlu Google Analytics, create project. Ditunggu sampai projectnya selesai dibuat oleh Firebase. Oke, projectnya sudah berhasil dibuat, continue. Kita masuk ke dalam Firebase console projectnya, dia akan menghubungkan Firebase dengan Android Studio punya kita. Sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik connect. Ya, ini sudah terhubung dengan Android Studio. Kita kembali lagi ke Android Studio untuk melakukan add Firebase Authentication SDK. Jadi tadi kita menghubungkan, sekarang kita mendownload library yang dibutuhkan untuk authentication dengan Firebase. Sudah connected, tadi saya mengatakan kita akan menggunakan authentication dan Firestore. Kita sekalian aja, kita di sini pilih yang Cloud Firestore. Kita tambahkan di sini ada get started with Cloud Firestore yang atas ya. Sudah connected, karena tadi kita sudah connected di authentication, kita tinggal menambahkan Cloud Firestore SDK to your app. Oke, sudah selesai. Yang dilakukan saat kita mengkoneksikan dengan menggunakan asisten tadi, yang ditambahkan adalah pertama, kalau kita lihat dengan point of view project, di directory app ada yang namanya Google Service.json.
ini menunjukkan bahwa proyek kita terhubung dengan proyek di Firebase yang mana. Kemudian selain itu, kita kembali lagi ke Android point of view. Kalau kita melihat di modul Gradle-nya di bawah ini sudah ditambahkan ada Firebase Auth dan Firebase Firestore pada dependensinya. Jadi kalau kita tidak melakukan secara otomatis dengan menggunakan asisten tadi, kita bisa melakukan manual dengan menambahkan tadi ya. Kita create JSON-nya, taruh di app, kemudian kita menambahkan implementation Firebase Auth dan Firebase Firestore. Oke, persiapannya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa mulai coding. Kita mulai dengan registrasi terlebih dahulu. Kita buka di register activity. Jadi di register activity seperti tadi yang terlihat di aplikasinya. Di register di sini sudah ada email, password, konfirmasi password, dan nama lengkap. Kemudian ada tombol registrasi dan ada login di sini. Jadi kita menginputkan email, password, konfirmasi. Setelah kita klik registrasi, nanti dia akan meng-create-kan di Firebase. Oke, kita langsung saja ke coding. Kita menambahkan Firebase Auth di sini. Firebase Auth, Auth. Kemudian deklarasi inisialisasinya. Get instance. Kemudian di bagian registernya, di sini sudah ada pengambilan string dari edit text, kemudian juga sudah ada pengecekan jika password dan konfirmasinya sesuai, maka kita akan baru melakukan aksi. Kita tambahkan registernya di sini dengan menggunakan mauth.create user with email and password. Di sini isinya email, kita ambil dari variabel email. Passwordnya kita ambil dari variabel password. Selanjutnya, setelah itu kita tambahkan add-on complete listener. Di dalamnya add-on complete listener kita tambahkan new on complete listener. Ya, jadi add-on complete listener ini untuk kita mengeset setelah Firebase berhasil membuatkan account dengan email dan password, kita mau ngapain? Kita cek if task is successful. Jika sukses dia ngapain? Jika tidak sukses dia ngapain? Jika sukses maka kita Firebase usernya kita sesuaikan dengan mauth get current user. Kemudian yang start activity-nya ini kita pindahkan ke dalam kondisi jika berhasil. Kita sudah tidak bisa menggunakan this, kita bisa menggunakan get application context. Sedangkan kalau gagal, kita melakukan log seperti biasa. Menggunakan E boleh, menggunakan W boleh. Di sini saya menggunakan W untuk warningnya. Auth error registrasi, dan kita bisa melakukan exception. Ya, nanti jika misalkan koneksinya error atau ada kesalahan-kesalahan lain, nanti dia akan menuliskan di lognya sini. Ya, di sini sebenarnya ada nama lengkap. Bisa kita gunakan untuk setelah registrasi kita mengubah profilnya. Tapi di sini kita tidak melakukan itu dulu, kita menggunakan email dulu. Nanti kalau sudah selesai kita bisa membuat alur di mana setelah register itu kita ngubah nama lengkapnya sesuai dengan inputan nama yang tersedia. Oke, ya ini sebelum bisa berjalan karena kita menggunakan create user with email and password, kita perlu mengaktifkan fitur ini di Firebase. Kita masuk ke Firebase Console yang barusan kita buat, yaitu di aplikasi curhat. Kemudian di autentikasi, pilih get started. Nah, kita pilihkan native provider yang email and password. Kita enable, save. Kalau kita tidak mengenable ini nanti akan terjadi error ya. Nanti akan ada errornya di bagian lognya. Oke, sekarang kita coba saja kita melakukan registrasi ya. Register fahri@email.com 12345 12345 Fahri Firdausillah. Ya saat ini namanya nggak kepake sih, nggak apa-apa, kita ikan aja. Klik registrasi, tunggu sejenak.
Oh, ternyata ada errornya enggak. Ignore Firebase given password is invalid. Oke, password should be at least 6 karakter. Oke, tadi 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5 6. Tambah 1 lagi. Registrasi. Ya, sudah berhasil. Kita cek di Firebase-nya. User, nah ini sudah ada. Jadi user fahri@email.com ini sudah dibuat, sudah sign in pada hari ini 15 Desember 2022. Kita sudah berhasil melakukan registrasi. Bagaimana agar ketika menampilkan di dashboard ini muncul juga namanya. Kita masuk ke dashboard. Kita tambahkan Firebase user. Kemudian auth-nya Firebase auth, auth. Kemudian di sini saya tambahkan sebelum snack bar, karena nanti kita mau menampilkan nama usernya di snack bar. Ya, nama usernya kita isikan user. Kita belum punya display name ya, jadi kita pakai email. Kalau sedang set display name-nya kita bisa menggunakan display name. Oke, kita refresh ya. Oh, ini kita masih belum login ya. Berarti kita perlu mengecek di bagian login dulu. Tapi di bagian loginnya ini kita belum perlu login dulu sebenarnya ya. Karena tadi kita sudah begitu register itu sudah otomatis di login kan. Jadi kita sekarang melakukan pengecekan aja. Kalau sudah ada yang login maka dia akan langsung masuk ke dashboard activity. Seperti tadi kita tambahkan ini nggak perlu sih. Kita tambahkan Firebase auth dan Firebase user tambahkan di sini auth sama dengan Firebase auth get instant. Nah, apa ya? User sama dengan auth get user. Kita bisa memberikan kondisi if user bukan 0. Jadi kalau sudah ada yang login, arahkan ini ya. Start kita copy pakai ini aja. Kita langsung arahkan ke dashboardnya aja. Oke, kita restart aplikasinya. Dia sudah nggak ke login dulu dan ini sudah keluar ya. Anda login sebagai fahri@email.com. Berarti registrasinya sudah berhasil, di dashboard activity-nya juga berhasil. Setelah ini kita ke login, tapi kan login ini sudah kita lewati ya. Berarti kita menambahkan di button logout dulu. Di button logout ini kita tambahkan logout-nya dengan menggunakan mauth.signout. Ya, setelah sign out kita balik lagi ke main activity class yaitu di login-nya. Kita restart dulu, kemudian kita logout. Ya, sudah masuk ke login. Kalau kita restart lagi, ini juga tetap di login karena belum ada orang yang masuk. Nah, sekarang berarti di login ini atau di main activity kita tambahkan logika untuk login. Di sini sudah ada email user, password, kita tinggal tambahkan untuk loginnya seperti apa. Hampir sama seperti register tadi. Kalau tadi register mauth itu create user. Nah, sekarang kita sign in with email and password. Emailnya kita masukkan dan passwordnya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan add on complete listener, ini kita tambahkan new on complete listener. Kemudian di on complete, jika sudah complete ya tentu saja kita activity-nya kita pindahkan ya. Start activity-nya ini kita pindahkan, kita tidak bisa menggunakan this lagi, get application context. Ini kalau tasknya berhasil ya. If task success is successful, maka kita lakukan ini ya tadi. Jika tidak, kita tampilkan di sini log warning, error auth, error login, dan task get exception. Ya, ini cara yang kurang baik sebenarnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, munculnya cuma di logcat. Tapi nggak apa, ini kita sementara aja. Nanti kalau di aplikasi yang beneran seharusnya bisa menggunakan snack bar atau bisa menggunakan toast. Kita masuk fahri@
email.com. Misalkan passwordnya saya salahkan ya, 0987654. Login itu tidak berhasil. Kalau kita cek di Logcat ini ada peringatan ya, error login. Password is invalid or user doesn't have a password. Ya, ini bisa kita tambahkan toh sebenarnya di sini. Tapi karena ini untuk latihan kita nggak perlu menambahkan itu. Kalau saya masukkan password yang benar 123456 login aplikasi, dia sudah masuk ke sini. Login sebagai fahri@email.com. Oke, jadi untuk autentikasi dengan menggunakan Firebase kita sudah berhasil dari register. Tadi kita menggunakan Firebase Auth, kemudian create user with email and passwords, kemudian untuk menampilkannya di dashboard kita bisa menggunakan get current user, kemudian untuk loginnya kita bisa menggunakan ini ya, sign in with email and password. Yang perlu diperhatikan di sini setelah kita register atau setelah kita menggunakan sign in, kita perlu menambahkan add complete listener. Ini karena proses login dengan menggunakan Firebase itu membutuhkan waktu karena dari server dan klien itu kan ada jarak waktunya ya. Nah, kita menyiapkan aksi ketika sudah komplit maka kita akan mengecek apakah berhasil atau tidak. Tadi sama juga apakah registernya berhasil atau tidak. Kalau yang di main activity atau di login kita mengecek apakah loginnya berhasil atau tidak. Kalau berhasil kita ngapain, kalau tidak biasanya kita melakukan logging dan juga menambahkan notifikasi di aplikasinya. Oke, kita lanjutkan ke menggunakan Firestore untuk menyimpan data. Sebelum kita melakukan coding penyimpanan Firestore untuk menyimpan data, kita lihat dulu di Firebase-nya, di dalam Firestore, build, pilih yang Firestore database ya, bukan real time database. Kita menggunakan Firestore database, create database untuk membuat pertama kali. Nah, defaultnya adalah start in production mode, di mana kita nggak bisa read dan write, tidak bisa. Allow read and write if false, artinya kalau read and write itu nggak bisa semua. Kita menggunakan in test mode, di mana kita diberikan waktu timestamp sampai 2023 1/14 30 hari. 30 hari setelah kita membuat aplikasi ini kita gunakan untuk test mode. Kita start in test mode, kemudian next. Kita pilih yang dekat aja ya. Yang dekat itu di Jakarta. Ada nggak? Ada Jakarta. Enable. Iya, oke. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Firestore ini akan menyimpan data dalam bentuk collection dan dokumen. Pertama kita ada collection, kemudian setelah collection, di dalam collection itu ada dokumen. Collection ini ibaratnya adalah tabel ya. Anggap saja seperti itu. Ini adalah tabel, jadi kalau kita start collection, misalkan kita collection ini buku, misalkan ya. Next. Nah, bukunya ini apa? Isinya ini buku ini apa? Ada dokumen, itu berarti dokumen itu kayak semacam recordnya ya, atau datanya itu apa. Sedikit perbedaan antara Firestore ini dengan database biasa. Biasanya kalau database biasa, ID-nya itu kan ada di kolom yang sejajar dengan field-field yang lain. Nah, kalau di Firestore ini enggak. ID-nya itu berada di parent di atasnya, kemudian yang field-field yang lainnya itu ada di bawahnya. Kita menggunakan auto ID aja, karena kita enggak, karena kalau mau pakai ID sendiri boleh, tapi kita biasanya ID kan auto ya, kita enggak menentukan sendiri ya. Misalkan ini judul Harry Potter, kemudian nanti penulis kita akan save. Ya, jadi di sini kita memiliki collection buku dan di dalam collection buku ini ada record Harry Potter dengan menggunakan ID ini. Jadi ID-nya dulu, terus baru isi dari ID-nya apa. Ya, jadi struktur kita nanti akan seperti ini. Jadi kita akan membuat satu collection lagi, namanya collection-nya adalah curhat. Kemudian nanti di sini adalah list curhatnya seperti apa. Oke, ini persiapannya sudah siap. Oke, di rules-nya kita cek, memastikan apakah rules-nya sudah siap ya. Allow read and write jika request time-nya sebelum ini. Atau kalau mau biar bisa untuk selama-lamanya, kita kasihkan aja if
true. Nah, ini dia akan selalu bisa ditulis terus. Kalau tadi kan dikasih batas waktu ya. Dikasih batas waktu sampai 30 hari. Ini kalau if true ini berarti dia akan bisa ditulis terus. Kita mulai dulu dari form curhat activity, form curhat. Dari form curhat ya. Karena kita harus menambahkan data dulu baru bisa menampilkan data. Di form curhat di sini hanya ada satu inputan, yaitu inputan untuk curhatannya. Berarti usernya ngambil dari mana? Usernya adalah ngambil dari current user saat ini. Sebelum mengisikan data ke form curhat ini, kita perlu bikin model, sama seperti kalau kita terkoneksi dengan database lokal dengan menggunakan Android ROM atau terkoneksi dengan web service dengan menggunakan Retrofit. Biasanya kita membuat model, terutama karena recycler view itu lebih mudah kita gunakan kalau kita membuat kelas model terlebih dahulu. Jadi kita membuat kelas model untuk curhat, bisa klik kanan, new Java class, nama modelnya adalah curhat. Kita gunakan kelas saja. Ya ini kitnya add oke aja. Kemudian kita menambahkan di sini ada public string ID untuk menampung ID-nya, kemudian public string user ID untuk menampung user ID yang akan curhat, public string nama, ini namanya orang yang akan curhat, nama user ID dia. Tapi nanti ada email sini, kita email, string content, ini konten curhatnya. Iya, di sini saya menggunakan ID. Apakah ID ini reserve keyword ya? Kita menggunakan UID aja ya, daripada nanti error. Ya, di sini atributnya saya menggunakan public semua karena ya satu untuk mempermudah dan kedua saya tidak terlalu fan dengan caranya Java yaitu membuat private terus kemudian membuat getter setter, menurut saya terlalu ribet. Kita membuat konstruktor kosongan curhat. Ini yang akan digunakan oleh Firebase, itu harus ada konstruktor kosongan dan kemudian kita bikin konstruktor yang ada parameternya. Generate konstruktor, user ID, email, dan konten. Oke, kita sudah membuat model. Ini jadi modelnya model yang biasa banget ya, plain old Java object biasa. Di sini selanjutnya kita bisa kembali ke form curhat untuk mulai membuat coding untuk menginputkan data ke Firebase. Untuk bisa terkoneksi ke database ke Firebase kita perlu menggunakan Firebase Firestore. Kemudian untuk identifikasi usernya tadi kita tetap perlu menggunakan Firebase user. Ya, Firebase user, usernya kita isikan user yang sedang get instant, get current user, yang sedang aktif saat ini, yang sudah login ya. Kita menggunakan get instant, get current user. Kemudian Firedb-nya kita inisialisasikan Firebase Firestore get instance. Selanjutnya pada post curhat string user ID itu kita ngambil dari user.getUID. Kemudian untuk namanya itu nama email ya. Kita ambil dari user get email. Kemudian untuk curhatnya, konten curhatnya, string konten itu kita ambil dari edit text. Edit curhat get text to string. Untuk menambahkan Firedb .collection. Ya, kita menambahkan satu collection yaitu collectionnya adalah curhat. Kita menggunakan collection curhat seolah-olah kita kayak ngomong sama kayak kita menggunakan tabel curhat gitu ya. Collection itu mirip dengan curhat, mirip ya, bukan sama ya. Terus kemudian nambah dokumennya, titik dokumen, titik kosongan aja. Kemudian kita isi dokumennya dengan menggunakan set. Setnya di sini kita bisa langsung menggunakan objek model yang sudah kita buat. Kita tinggal new curhat. Isi curhatnya adalah user ID, email, dan konten. Iya, kemudian kita tambahkan. Kalau komplit sih ya biasa aja ya. Kita nambahkan kalau error aja ya. Kalau error itu kita ngapain? Kalau error ya kita minta lognya ya. New on failure listener. Kalau berhasil, ya kalau berhasil nanti kita langsung cek di Firebase saja.
Kalau error kita kasih log warning lagi, store error, get message. Nah, ini kalau terjadi error ya. Kalau nggak terjadi error ya aman-aman aja. Kita restart aplikasinya. Oke, kita coba tambahkan satu curhatan yang pertama. Post curhat. Kayaknya lancar banget ya. Kita cek di Firebase-nya. Apakah sudah masuk? Oh, kok nggak ada? Kita refresh. Ya, udah ada curhat. Nah, udah ada ya. Udah ada curhat, satu curhatan di sini. ID-nya ini. Isinya emailnya dari Fahri email. Kontennya satu curhatan yang pertama, user ID. UID-nya null. Ya karena tadi kita ada atribut UID ya, tapi UID-nya di sini kosong. Jadi di sini ada UID null. Nggak apa-apa, biarin aja kayak gini. Karena UID-nya nanti kita akan menggunakan yang ini. Oke, kita coba tambahkan lagi. Curhatan yang kedua dan selanjutnya. Biar kita tahu hasil di Firebase-nya seperti apa. Nah, ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Curhatan yang kedua dan selanjutnya. Oke, berarti inputnya sudah berhasil. Ya, sekarang kita langsung ke menampilkannya dengan di recycler view. Jadi di main activity di sini sudah ada recycler view ya. Di dashboard activity, bukan di main activity. Di dashboard activity sudah ada recycler view, ada rek curhat ini sudah ada recycler view-nya dan sudah ada kita cek di sini ya, udah ada curhat item juga. Ini untuk layout untuk itemnya, item curhatnya juga sudah ada. Jadi kita nggak perlu bikin, kita tinggal menampilkan ini ke recycler view. Biasanya kalau kita menampilkan recycler view, maka yang perlu kita buat adalah kelas adapter. Sama, di sini kita juga menggunakan kelas adapter, tapi di sini kita tidak menggunakan kelas adapter sembarangan seperti biasanya, tapi kita menggunakan kelas adapter yang khusus untuk Firestore. Untuk memudahkan kita biar nanti nggak perlu melakukan refresh, release dan lain sebagainya. Untuk bisa menggunakan recycler view khusus untuk Firestore, kita perlu menambahkan dependensi baru di build Gradle modulnya, yaitu kita menambahkan Firebase UI. Kita menambahkan implementation, kita tambahkan di sini Firebase UI Firestore. Firebase UI ini merupakan proyek open source yang diinisiasi oleh Firebase sendiri untuk memudahkan kita menggunakan Firebase ke dalam tampilan aplikasi. Nah, salah satunya kalau yang di Cloud Firestore ini sudah ada recycler view untuk memudahkan kita nggak perlu bikin recycler view seperti biasa. Ya, caranya tinggal menambahkan ini terus kemudian kita lakukan sinkronisasi. Kita tunggu sampai sinkronisasinya selesai. Ya, sudah selesai. Kita sekarang sudah bisa membuat adapter. New, klik kanan, new adapter, Java class, curhat adapter. Ya, kelas awalnya kelas biasa, kita tambahkan extends Firestore recycler adapter. Adapternya berdasarkan model curhat dan dengan menggunakan view holder yang ada di curhat adapter. Ya, di sini seperti biasa kalau kita membuat adapter, pertama kita mengextend itu pasti akan ada error karena kita diminta untuk mengimplement method. Klik aja implement method. Nah, kalau di sini yang method yang diimplement itu hanya cukup dua ya, yaitu onBind view holder dan onCreate view holder. Tidak seperti recycler view biasa, di mana kita kalau nggak salah ada 3 atau 4 ya. Ada get size juga. Di sini nggak perlu, cukup onBind view holder dan onCreate view holder. Kemudian selanjutnya yang view holder ini juga masih error, kita createkan class view holder yang ada di dalamnya curhat adapter. Class view holder yang ada di dalam ini kita memerlukan
extends juga. Kalau yang ini seperti biasa ya, recycler view holder. Nah, nanti kita create constructor super matching super. Di sini juga tadi kita memerlukan constructor matching super. Oke, jadi di ini sudah nggak error. Saya masih belum ada isinya. Kita ngisikan mulai dari view holdernya dulu. Kita menambahkan yang ada di content item layout item tadi ya. Public text view, txt curhat, dan txt nama, dan public constraint layout. Ini nanti saya mau mengimplementasikan set on click listener pada tiap item layoutnya. Jadi di sini saya menambahkan constraint layoutnya di sini. Item layout ya. Selanjutnya di sini seperti biasa kita inisialisasi. Item view find view by ID add ID txt item content txt nama sama dengan item view find view by ID add ID txt item nama. Kemudian item layout sama dengan item view find view by ID add ID item layout. Ya, kita sudah menginisialisasikan untuk text view dan constraint layout dengan menggunakan find view by ID, menyambungkan ke view-nya yang ada di layout. Selanjutnya kita bisa mengeset bind view holder dulu. Curhat adapter biarin aja seperti ini. On bind view holder kita ya, karena di holder ini ada dua yaitu txt curhat dan txt nama. Holder txt curhat, set text model titik curhat itu kan. Ya, holder txt nama set text model inilah dia. Ya. Sementara seperti ini dulu. Kemudian yang on create view holder. On create view holder itu kita memerlukan konteks parent get konteks, kemudian layout inflator sama dengan layout inflator from konteks. View holder sama dengan new view holder inflator inflate layout curhat item parent false, attachnya kita set ke false, kemudian ini kita returnnya holder. Oke, adapternya sudah dibuat. Kita cek dulu recycle adapter, kemudian yang ininya biarin aja sama, konstruktornya tetap sama. On bind view holder itu kita ngeset txt curhat txt nama dengan menggunakan model, dan create view holdernya itu kita mengambil inflator dari layout curhat item. Ya, sepertinya sudah. Kita lanjut ke dashboard activity. Kita mengambil data. Tadi kita sudah menambahkan user, out. Sekarang kita menambahkan Firebase Firestore. Base Firestore, FireDB. Tambahkan FireDB di sini ya. FireDB sama dengan Firebase Firestore get instant. Kemudian untuk menampilkan data, saya sih sukanya biasanya saya menambahkannya di on resume ya, tidak di on create. Tapi untuk kasus ini sebenarnya pakai on create nggak masalah. Untuk mengambil datanya kita menggunakan query yang dari Firestore ya. Query sama dengan FireDB, collection-nya apa, tabelnya apa ya, tabelnya curhat. Terus kemudian kita tambahkan kondisi dia hanya bisa melihat where equal to user ID, user get UID. Nah, user tertentu hanya bisa melihat curhatannya aja, dia nggak bisa melihat curhatan orang lain. Kalau pengen semuanya bisa dilihat, nanti where-nya ini dihilangin aja. Kemudian Firestore recycler options curhat itu option sama dengan new Firestore option builder curhat. Kita menggunakan set query-nya, kita menggunakan query yang sudah dibuat di atas dengan menggunakan query dan diimplementasikan ke curhat class. Build adapter. Oh, kita belum menambahkan adapternya di sini ya. Curhat adapter
Adapter sama dengan new curhat adapter, kita masukkan optionsnya, kemudian kita set recycler view, set adapternya itu menggunakan adapter yang sudah dibuat, dan kita tambahkan ini yang tidak ada di adapter sebelumnya, kita melakukan start listening. Nah, jadi dia di sini secara otomatis ketika ada perubahan di Firestore, maka dia akan melakukan perubahan di adapternya juga. Kalau nggak ada perubahan ya udah nggak apa-apa. Nah, karena start listening ini nanti akan sering-sering menghubungi server, jadi kita bisa menambahkan opsional sih ini sih. Kita bisa menambahkan kalau activity-nya sedang tidak menyala, maka kita tidak perlu listening lagi. Kita bisa menambahkan di on stop ya. Kalau activity-nya itu sedang tidak nyala, maka kita adapternya itu juga stop listening. Jangan dengerin terus, nanti akan menghabiskan baterai. Misalkan seperti itu. Oke, kita jalankan. Tadi sudah ada 2 curhatan ya. Jadi harusnya juga di emulatornya nanti akan tampil 2 curhatan. Ya, sip, sudah keluar. Ini sudah keluar. Kalau diklik ini masih belum bisa ke detail ya. Ini kalau misalkan kita tambahkan datanya, dia juga akan langsung menambah. Kalau misalkan di servernya ini ya, misalkan kita hapus di sini, yang curhatan pertama ini kita hapus, misalkan ya, ini kita hapus delete documents, start delete. Ini juga akan otomatis karena dia sudah melakukan listening ini ya, dia akan melakukan listening ini. Oke, kurang dikit ini kalau kita klik masih belum ke detail karena di adapternya belum kita tambahkan on click listener-nya. Kita tambahkan di sini di bagian on point view holder ya. Di on point view holder ini kita tambahkan di item layout-nya. Holder item layout set on click listener. New view on click listener, implement methods on click ya. Di on click-nya kita tambahkan konteksnya dulu, holder item layout get context, kemudian kita mengirimkan datanya dengan melalui intent ya, it sama dengan new intent context tile curhat activity class, ini untuk membuka activity class. Nah, kalau seperti ini saja sudah bisa sih start activity IT. Ini dia akan membuka, tapi nanti kalau seperti ini nanti buka datanya kosongan. Kita harus mengirimkan data. Mengirimkan data biasanya kita menambahkan di put ya, di put extra ya. Nah, put extranya apa? Put extranya ini kita menggunakan serializable. Sehingga di model curhatnya tadi kita perlu extends serializable. Oh, salah, bukan extend, implement, sorry. Ya, implement serializable. Kita implement serializable biar bisa ditaruh di put extra di sini ya. It put extra current curhat. Key-nya ini ya, terserah pakai key apa. Model. Nah, model yang saat ini yang kita kirimkan ke sini. Nah, nanti kalau misalkan kita perlu mendapatkan ID-nya, kan ID-nya kan tadi kalau kita lihat di sini, ID-nya di sini kan kosong ya, UID-nya kan kosong. ID-nya kan ada di atas sini. Berarti kita perlu menaruh UID yang ada di atas ini ke dalam sini. Ya. Caranya kita taruh di sini dulu ya. String UID sama dengan get snapshots. Get snapshot beda ya. Yang ini ada S-nya, snapshots. Ini get snapshot berdasarkan posisinya.
position, kemudian kita get ID. Nah, kita akan mendapatkan get ID yang di parentnya ini ya. Kita taruh di UID ini. Model titik UID sama dengan UID. Ya, jadi ketika kita mengirimkan ekstra ini, UID-nya sudah ada isinya, tidak kosong seperti tadi. Ya, kita restart, kita jalankan. Sudah buka, masih, oh ini karena di detail curhat activity-nya kita masih belum mengambil intent ya. Nah, sekarang kita lanjutkan di detail activity, kita mengambil intent dari tadi ya, item layout tadi ya. Kita tambahkan, ini sudah ada get intent, berarti tinggal txt detail nama titik set text. Oh, kita mendapatkan curhatnya dulu. Curhat sama dengan intent get serializable extra, tadi namanya adalah current, key-nya adalah current curhat di casting. Set text curhat nama pakai email tadi. Txt detail content set text curhat titik konten. Kita refresh. Ya, sudah muncul ya. Vari email, kemudian curhatannya sudah ada. Nah, selanjutnya sekarang di sini kita bisa menghapus melalui ini ya. Kita bisa menghapus. Kita tambahkan di delete curhatnya, kita hapus. Karena menghapusnya itu yang dihapus adalah di Firestore, maka kita perlu menambahkan Firestore di sini. Firebase, Firestore, FireDB. FireDB-nya kita inisialisasikan get instance. Kemudian di sini kita bisa FireDB collection curhat. Di tabel curhat itu kita mencari dokumen berdasarkan curhat titik UID. Oh, ini curhatnya ini lokal ya, ini harusnya taruh di atas ini. Taruh di atas ini. Biar bisa kebaca di sini ya. Curhat titik UID. Nah, kita delete. Kalau berhasil ya udah berhasil aja. Ya, yang kalau gagal ini yang perlu kita dengarkan. Jika gagal, new on failure listener. Kita ajukan ke sini biar kelihatan. Log titik log titik, dari tadi kita pakai warning ya. Error delete. Get message. Jadi di sini kita melakukan mencari di tabel curhat, FireDB collection dari tabel curhat. Dokumennya kita mencari dokumen yang curhat berdasarkan curhat UID. Curhat UID tadi dikirim dari adapter ini tadi ya. Kita sudah mendapatkan get snapshot get ID-nya. Kita mencari get ID, kalau sudah ketemu maka kita delete. Kalau error ini ada, oh ini belum diimport. Warning error delete get message. Kita coba aja. Hapus. Sudah terhapus. Kita lihat di Firebase-nya. Ya, sudah tinggal satu. Kita tambahkan curhat lagi. Kalau kita hapus, kita lihat, iya ada 2. Yes. Sudah berhasil. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil membuat create, read, delete yang update-nya enggak sesuai dengan yang tampilannya ini. Kalau misalkan nanti perlu update ya
prinsipnya sama, kita tinggal menambahkan Firestore, kemudian mencari dokumen yang ada, kemudian di set atau di update. Kalau berhasil seperti apa, kalau failure seperti apa. Oke, jadi di sini kita sudah membuat aplikasi yang cukup lengkap untuk curhat dengan menggunakan Firebase dengan waktu yang ya kurang dari sejam ya. Kalau kita bikinnya konsen dan sudah hafal kurang dari sejam itu sudah bisa ya. Asal kita menggunakan template ini, karena template ini sudah ada recycler view-nya dan macam-macamnya sudah ada. Itu untuk menambahkan ke Firebase saja sudah bisa. Oke, cukup sampai di sini tutorial kita. Semoga dapat difahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.